Malam itu turun lebih cepat dari biasanya di Desa Kaliputih. Kabut tipis menyelimuti jalan tanah yang membelah sawah dan hutan bambu. Tak ada lampu jalan, hanya cahaya temaram dari rumah-rumah kayu yang berjajar jarang. Sejak beberapa minggu terakhir, warga memilih mengunci pintu lebih awal. Ada sesuatu yang membuat desa itu tak lagi terasa aman. Semua bermula dari hilangnya seorang perempuan bernama Sari. Ia dikenal sebagai penjual jamu keliling yang ramah. Suatu sore, ia pamit kepada ibunya untuk mengantar pesanan ke dusun sebelah. Tapi malamnya, Sari tak pernah kembali. Pencarian dilakukan selama berhari-hari. Warga menyisir hutan, sungai, hingga kebun tebu. Namun yang ditemukan hanya keranjang jamu milik Sari, tergeletak di pinggir jalan setapak dekat rumpun bambu. Anehnya, di sekitar keranjang itu tercium bau anyir yang menyengat, seperti darah yang sudah lama mengering. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Pak Wiryo, penjaga ronda malam, menjadi orang pertama yang melihatnya. Ia bersumpah melihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih lusuh, berdiri di tengah jalan. Awalnya terlihat seperti perempuan biasa, sampai sosok itu perlahan berbalik. Di punggungnya menganga lubang besar berlumuran darah. Pak Wiryo lari terbirit-birit, meninggalkan pos ronda begitu saja. Keesokan harinya, ia ditemukan demam tinggi dan tak henti mengigau menyebut nama Sari. Teror itu terus berlanjut. Beberapa warga mengaku mendengar tangisan perempuan di tengah malam. Suaranya lirih, penuh penderitaan. Kadang berubah menjadi tawa melengking yang membuat bulu kuduk berdiri. Hewan ternak mulai mati mendadak, ditemukan dengan kondisi aneh. Mata terbuka lebar, seolah ketakutan sebelum mati. Suatu malam, Andi, pemuda desa yang dikenal berani, nekat keluar rumah untuk membuktikan semua itu hanya rumor. Ia berjalan menuju jalan setapak tempat keranjang Sari ditemukan. Angin malam berhembus dingin, menggoyangkan daun bambu yang berderit pelan. Tiba-tiba, Andi mendengar suara langkah di belakangnya. Pelan, menyeret. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali melangkah, suara itu semakin dekat. Napasnya mulai memburu. Lalu, terdengar bisikan tepat di telinganya. Andi. Ia membeku. Dengan gemetar ia menoleh perlahan. Di hadapannya kini berdiri sosok perempuan itu. Wajahnya pucat, matanya kosong, rambutnya menjuntai menutupi sebagian wajah. Bau busuk menusuk hidung. Andi tak mampu bergerak, seolah tubuhnya dikunci oleh rasa takut yang luar biasa. Perlahan, sosok itu berbalik. Dan Andi melihatnya dengan jelas. Lubang besar di punggungnya, menganga, penuh darah hitam yang terus menetes ke tanah. Seketika, suara tawa melengking memecah keheningan malam. Keesokan paginya, Andi ditemukan tergeletak di jalan setapak. Tak bernyawa. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Sejak kejadian itu, tak ada lagi warga yang berani keluar malam. Desa Kaliputih berubah menjadi sunyi, seperti desa mati. Bahkan anak-anak pun dilarang bermain saat senja tiba. Namun yang paling mengerikan, beberapa warga mulai mengaku melihat sosok itu berdiri di dekat rumah mereka, mengintip dari balik jendela, atau berdiri diam di belakang pintu, seakan menunggu giliran. Kecurigaan pun mengarah ke sana. Beberapa warga dengan ditemani seorang ustadz mendatangi gubuk tersebut. Tempat itu sudah kosong, tapi bau busuk yang menyengat masih tertinggal. Di dalamnya ditemukan kain putih berlumuran darah, serta bekas-bekas ritual yang tak wajar. Setelah dilakukan doa bersama dan pembersihan secara spiritual, perlahan gangguan mulai berkurang. Tangisan di malam hari tak lagi terdengar. Penampakan sosok perempuan itu pun semakin jarang. Namun, bukan berarti semuanya benar-benar berakhir. Suatu malam, seorang anak kecil terbangun karena merasa haus. Saat berjalan menuju dapur, ia melihat sesuatu berdiri di dekat pintu belakang.
sosok perempuan berambut panjang. Diam, tak bergerak. Anak itu menatapnya dengan polos. Sosok itu perlahan menoleh, lalu tersenyum. Dan sebelum menghilang, terdengar bisikan pelan yang menusuk ke dalam hati. Aku belum selesai. Sejak malam itu, warga sadar, mungkin yang mereka hadapi bukan sekedar arwah penasaran, melainkan dendam yang belum terbalaskan. Dan selama kebenaran belum sepenuhnya terungkap, teror itu bisa kembali kapan saja. Itulah kisah teror Sundel Bolong di desa yang terpencil. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak semua misteri bisa dijelaskan. Dan tidak semua yang hilang benar-benar pergi. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis lainnya. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah sosok itu benar-benar arwah Sari? Atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik semua ini? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah membuka pintu saat kamu mendengar suara yang memanggil namamu di tengah malam.